Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Diah Nuril Azizah. Kali ini dengan mata kuliah kuantitatif dengan materi pembelajaran One Way ANOVA. Saya dengan kelompok saya, partner kelompok saya, yaitu adalah Mbak Nurul Hidayah. Ada Mbak Nurul Hidayah ya. Oke, langsung saja. ANOVA. Uji T digunakan untuk menguji dua sampel. Kemudian uji F atau ANOVA itu digunakan untuk menguji lebih dari dua sampel. Nah, kemudian keduanya sama-sama menguji perbedaan rata-rata atau mean dari kelompok sampel. Nah, asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah populasi yang akan diuji itu harus berdistribusi normal. Kemudian varian dari populasi itu harus sama atau homogen. Kemudian sampel tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jenis-jenis ANOVA. Jenis ANOVA itu ada 3, yaitu ANOVA 1 jalur, ANOVA 2 jalur, dan ANOVA 3 jalur. ANOVA 1 jalur itu menguji satu faktor variabel independen. 2 jalur menguji 2 faktor variabel independen. 3 jalur menguji 3 faktor variabel independen. Kemudian ANOVA 1 jalur itu untuk menguji signifikansi perbedaan mean atau rata-rata lebih dari 2 kelompok yang berlainan akibat penggunaan beberapa perlakuan pada satu variabel bebas atau X. Nah, ini adalah tabel ANOVA ya. Ini adalah tabel untuk memudahkan kita dalam menggunakan atau menguji dengan ANOVA. Nah, di sini saya akan membahas ANOVA ini dengan tanpa SPSS ya, jadi dengan cara manual. Jika sedang bermasalah, jadi saya membuat video penjelasan ANOVA ini menggunakan ANOVA yang manual. Ini adalah tabel untuk memudahkan kita dalam menghitung ANOVA. Nah, ini ada sumber varians atau SV, jumlah kuadrat JK, derajat bebas DB, rentang kuadrat RK, F hitung. Ini ada F hitung ya. Kemudian dalam sumber varians itu ada antar kolom atau A, residu atau D. Kemudian ada JKA, itu adalah jumlah kuadrat antar kolom. JKD, jumlah kuadrat residu. DBA, derajat bebas antar kolom. DBD, derajat bebas residu. Kemudian RKA, rentang kuadrat antar kolom. RKD, rentang kuadrat residu. F hitung itu adalah RKA dibagi RKD. Jadi ini ya, RKA dibagi RKD itu rentang kuadrat antar kolom dan rentang kuadrat residu itu dibagikan. Oke, ini adalah rumus-rumusnya. Untuk mencari JKT itu rumusnya adalah sigma X kuadrat T min sigma XT dalam kurung kuadrat per NT. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ini rumusnya JKA adalah ini ya. Bisa kita lihat di sini. Kemudian rumusnya untuk mencari DBD. Tadi DBD apa? DBD yaitu derajat bebas residu. Maaf. Ini tidak DBD ya, ini DBA. Berarti derajat bebas antar kolom. Kalau yang ini baru DBD, derajat bebas residu. Nah, rumusnya ini DBA K-1, ini NT min K, kemudian mencari RKA, ada JKA dibagi DBA, mencari RKD, ada JKD per DBD. Kemudian untuk mencari F tabel ada F, ini alfa ya. Alfanya ada 2, yaitu 0,5 dan 0,1 atau alfa 5% dan alfa 1%. Nah, ini rumusnya ada DBA dibagi DBD. Langsung saja langkah-langkahnya, yaitu menentukan hipotesis. Yang pertama itu harus menentukan hipotesisnya, yaitu H0 dan HA, yaitu H
H ditolak, dan H diterima. Kemudian mencari F hitungnya, kemudian menentukan F tabelnya, kemudian menguji hipotesis, dan yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Langsung ke contohnya, yaitu seorang peneliti melakukan penelitian berkenaan dengan efektivitas 4 metode pembelajaran pada materi statistik. Untuk keperluan itu, wajib dipilih 4 kelas yang masing-masing diwakili oleh 10 mahasiswa, di mana tiap kelas diberikan perlakuan metode yang berbeda. Nah, ini diperoleh datanya ya. Data yang telah diperoleh yaitu data A atau metode pembelajaran A. Ini datanya bisa kita lihat di sini ya. Kemudian metode pembelajaran yang B, data B yaitu ada di sini 70, 50 dan seterusnya. Kemudian yang C ada 40, 60, 50 dan seterusnya. Kemudian data D ada 50 dan seterusnya, bisa kita lihat di sini ya. Kemudian kita menentukan hipotesisnya. H0 yaitu efektivitas keempat metode pembelajaran tersebut tidak berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian HA-nya efektivitas keempat metode pembelajaran tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu kita menguji ANOVA satu jalur. Ini ya, untuk memudahkan kita bisa membuat tabel-tabelnya, dikelompok-kelompokkan. Nah, ini ada data A, data B, C, dan D. N-nya tadi jumlah mahasiswa ada 10, jadi kita masukkan semua. Di data A ada 10, B ada 10, C 10, D juga 10. Langsung saja kita jumlahkan. NT ini total keseluruhan dari ini ya. Total keseluruhan dari N yaitu 40. 10 tambah 10 ini jadi 40. Kemudian sigma X-nya, sigma X. Oke, sebelum kita membahas yang ini, agar kita mengetahui ini dari mana, yang ini dari mana, ini dari mana, sebelumnya, nah ini, kita harus menjumlahkan semua ya. Untuk percepat penghitungannya, kita bisa menggunakan Excel. Nah, kita masukkan semua data-datanya, data A, kemudian kita jumlahkan, hasilnya 750, kemudian kita kuadratkan, dikuadratkan semua, A dikuadratkan, B juga dikuadratkan, C dikuadratkan, data D juga dikuadratkan, dan hasilnya ini ya, totalnya A 750 dikuadratkan menjadi 57.700, yang B 650 dikuadratkan 43.100, yang ini hasilnya 550, ini 31.100, yang ini 450, kemudian dikuadratkan menjadi 21.300. Hasil semuanya ini dijumlahkan ya. Ini kan sudah dikuadratkan. 50 dikuadratkan menjadi 2.500, seperti itu, kemudian dijumlah itu ya. Kemudian ini A yaitu ketemunya 75, B 65, C 55, kemudian yang D 45. Baru kita masukkan di tabel kita. Biar lebih singkat, tadi dimasukkan semuanya ya. Nah, tadi N-nya sudah tahu dari mana hasilnya 40, kemudian sigma X tadi yang A, jumlah dari data A itu hasilnya yaitu 750, kemudian jumlah dari data B hasilnya 650, dan C hasilnya data dijumlahkan 550 dan D 450. Kemudian yang X kuadrat ini jadi ini dikuadratkan hasilnya ini ya. Yang A 57.700, yang B 43.100, yang C 31.100, kemudian D 21.300. Nah, ini kita jumlahkan semua, X-nya totalnya 2.400, yang X kuadrat ditotalkan, X kuadrat T-nya jadi ini 153.200. Kemudian X-nya tadi ya dimasukkan semuanya jadi 75, ini 65, yang ini 55, yang ini 45. Oke. Untuk mencari JKA tadi rumusnya sudah ada, kita masukkan JKA
Ini ya, rumusnya agak-agak kelihatan, nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, ini JKT, ini rumusnya di sini. Langsung dimasukkan semuanya. Tadi ya JKA, JKT rumusnya bisa dilihat di sana tadi ya. Oke, ini dimasukkan semuanya. Ini dijumlah 750 kuadrat. Sudah ya. Dan ketemunya semuanya yaitu 5.000. Kemudian JKT dijumlahkan, dijumlahkan semuanya. Kemudian ketemunya 9.200. JKD ketemunya 4.200. DBA ketemunya 3. DBD ketemunya 36. RKA ketemunya 1666,7. RKD ketemunya 116,7. Kemudian kita mencari F hitungnya. F hitungnya rumusnya yaitu RKA dibagi RKD. Dimasukkan semuanya. RKA 1666,7. RKD-nya 116,7 sama dengan 14,28. Kemudian dimasukkan semua, biar ini untuk memudahkan saja ya, biar tidak usah membolak-balik yang tadi. Dimasukkan semua. Jadi sumber varians JKA-nya ketemunya jadi 5.000, kemudian JKD ketemunya 4.200, ditotalkan semua menjadi 9.200. Hasilnya ini ditotalkan menjadi 9.200. Kemudian DBA ketemunya 3, DBD ketemunya 36, RKA ketemu ini, RKD ketemunya ini. Kemudian F hitung kita bagikan, hasilnya ini ya, 14,28. Kemudian kita mencari F tabelnya. F tabel alfa 5% yaitu 3/36. Kita lihat di tabelnya ya, tabel alfa 5%-nya. Hasilnya yaitu 2. Kemudian F tabel yang 1% atau 0,01 dilihat di tabelnya. Saya yakin semuanya sudah punya ya. Tabel alfanya saya yakin semuanya sudah punya, dan ketemunya 4,38. Kemudian kriteria pengujian hipotesisnya, jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 ditolak, demikian juga sebaliknya. Nah, karena F hitung 14,28 dan F tabel masing-masing untuk alfa 5% dan alfa 1% adalah 4,38 dan 2,80, maka F hitung lebih dari F tabel, sehingga H0 ditolak dan HA-nya diterima. Kesimpulannya, efektivitas keempat metode pembelajaran tersebut berbeda secara signifikan. Oke, ini penjelasan dari kelompok kami dengan materi One Way ANOVA ya. Untuk kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi yang kami jelaskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Oke, akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.